Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu biasa dipanggil Ibu Wati atau Miss Wati atau Miss Wati. Miss Wati, oke. Ya. Jadi perkenalkan Miss, kami adalah mahasiswi semester 5 dan semester 7 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan jadi terima kasih banyak kepada Miss yang sudah meluangkan sedikit waktunya untuk melakukan interview bersama kami. Nah, untuk interview kali ini kami ingin menanyakan beberapa hal yang seputar profil sekolah, juga profil Miss, dan juga bagaimana sih proses pembelajaran bahasa Inggris di dalam kelasnya Miss. Dan yang terakhir kami ingin mengetahui juga persepsi Miss sendiri terhadap pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak sekolah dasar, begitu Miss. Nah, nantinya untuk teknis wawancaranya sendiri akan dimulai oleh Cynthia dan nanti akan ditutup oleh saya. Jadi pertanyaannya akan kami tanyakan berganti-gantian, begitu Miss. Yes. Dan juga mohon maaf Miss, sebelumnya kami izin bertanya apakah Miss keberatan kalau misalnya wawancara ini kami rekam karena nanti akan dibutuhkan untuk kebutuhan dokumentasi. Sebelumnya saya jawabnya pakai bahasa Inggris apa Indonesia ya? Indonesia aja. Indonesia boleh. Inggris boleh. Indonesia boleh. Tak boleh ya. Oke, next. Ya, it's okay, nggak apa-apa kok. Oke, Miss. Tapi nanti mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang sedikit ya. Iya, Miss. Jadi perkenalkan, nama saya Farah Andina Mutia Rahman. Nama saya Velia Radifa. Saya Safira Aprilia. Nama saya Beauty Soleha Raufi. Nama saya Cynthia Triana. It's pleasure to meet you, Miss. Jadi kita langsung mulai aja ya dari pertanyaan pertama dari Cynthia. Silahkan Cynthia. Dan sebelumnya selamat pagi Bu Wati. Ya, gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat. Iya. Untuk memulai wawancara pada pagi hari ini, saya ingin bertanya Bu, bagaimana dengan latar belakang pendidikan Ibu saat menempuh pendidikan? Ya. Latar pendidikan ya. Saya lulus SEMIAH ya ketika itu tahun 1997. Kemudian saya mendaftarkan diri untuk kuliah di UHAMKA, Profesor Dr. Hamka ya. Ketika itu tahun 98. Saya tidak langsung melanjutkan karena memang harus sempat mau coba cari kerja dulu gitu ya, pengalaman. Tapi ketika itu agak sulit. Ketika itu kan memang lagi krisis ekonomi juga tuh tahun itu. Lalu saya kuliah di sana. Dari yang saya backgroundnya kan semua itu ekonomi ya, akuntansi. Kebetulan karena memang saya banting setir, jadi coba untuk mau jadi guru aja gitu. Kebetulan almarhumah ibu saya juga guru ya, tapi ya udah akhirnya saya mau jadi guru. Nah ketika itu memang guru harus dituntut sudah S1. Akhirnya saya daftar di UHAMKA. Saya pikir-pikir ini mata kuliah apa nih ya yang ketika nanti saya kuliah saya bisa langsung kerja juga gitu. Saya berpikir di situ kalau misalnya saya pilih ekonomi sesuai dengan background saya sebelumnya, nanti takutnya saya nanti tidak bisa cepat. Kalau itu kan kalau jadi guru kan ngebayanginnya nggak sampai sore kita. Jadi kita bisa kuliah sambil kerja gitu kan. Akhirnya saya pilih jurusan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Berpikirnya nanti mau daftar mau coba ngajar di tempat les atau privat kayak gitu. Akhirnya saya ngambil jurusan bahasa Inggris ya ketika itu di UHAMKA. Lalu saya ketika itu berapa tahun ya? Saya lulus kurang lebih sebelum 5 tahun deh, 5 tahun atau 4 tahun setengah waktu itu. Jadi 2003 saya udah lulus, tahun 98 terus lulusnya 2003. Nah sambil saya kuliah itu saya kan coba untuk koreksi diri saya, saya udah bagus belum nih bahasa Inggrisnya gitu. Saya sempat ambil kursus LIA di Penggadekan ya, Jakarta sana. Saya Kalibata, saya waktu itu sambil kuliah sambil ini juga saya kursus bahasa Inggris.
di semester berapa itu? Semester 3 tahun kedua atau ya pokoknya ketika saya tingkat 2 itu saya bersama Mem Nita itu. Mem Nita duluan sih sudah mengajar di lembaga kursus itu ya, lembaga LPIA waktu itu mengajak saya, ayo daftar, ngelamar di sana ada butuh guru. Nah ketika itu saya ngelamar dan alhamdulillah saya ketika tingkat 2 juga udah ngajar di sana. Sambil saya kuliah, sambil ngajar gitu kan, sambil les juga, saya les juga itu waktu itu di LIA. Kemudian terakhir itu mau skripsi, PPL ya, PPL saya waktu itu di SMA Sudirman. Kebetulan kan saya semuanya Sudirman tuh, lulusan Sudirman juga saya, alumni Sudirman. Nah, terus akhirnya saya sama teman-teman saya PPL di SMA Sudirman, ketika itu SMA Sudirman. Lalu setelah PPL menyusun skripsi itu yaitu bersama Mem Anita juga gitu, tanya-tanya apa nih subjek yang kira-kira menarik gitu ya, bagus dan tapi tidak istilahnya kalau Mem Nita bilang kalau bisa yang beda dari yang lain, dia bilang gitu. Karena kan waktu itu banyak teman saya mengambil subjeknya tentang analisis soal apa-apalah gitu kan. Ya memang itu tingkat kesulitannya nggak terlalu. Akhirnya saya coba ngikutin jejak Mem Anita, pilih apa waktu itu saya analisis buku paket LIA, kursus tempat saya itu saya coba analisis ya, kalau nggak salah itu apa ya, ada keterkaitan tidak metode komunikatif metode dengan buku ini, apakah apa ya waktu itu judulnya saya juga lupa. Seperti itu jadinya. Jadi perjalanan kuliah itu juga di UHAMKA saya tidak hanya kuliah pulang pergi terus belajar langsung pulang, enggak. Saya bersama Mem Anita juga ini ikut organisasi ketika itu, ikut IMM ya, ikut kami juga sempat deh kalau nggak salah, terus aktif di pengajian yang pengajian tentang agama bersama yang diadakan oleh kampus seperti itu. Jadi memang kuliah itu ya menariknya seperti itu. Ya, saya rasa cukup. Selanjutnya bisa diceritakan tidak Bu pengalaman Ibu dalam mengajar? Oh iya, oke. Pengalaman mengajar saya yang tadi saya ceritakan dari lembaga kursus LPIA ya. Ketika itu saya masih semester 3 kalau tidak salah. Sampai saya selesai kuliah saya masih mengajar di LPIA, sama dengan saya mengajar di SD negeri. Saya lupa tuh menjelaskan. Kalau di SD negeri itu ketika saya semester 5, ya semester 5, ketika itu kan hanya seminggu sekali ya menghandle kelas 1 sampai kelas 6. Itu saya pernah di SD negeri di Kampung Tengah 10 di daerah dekat di belakang samping induk atau belakang induk ketika itu. Lalu tingkat kesulitannya untuk mengajar les sama mengajar kelas formal yang jumlah muridnya besar memang beda ya. Oh, di les itu memang kita bisa lebih komunikatif karena jumlah muridnya sedikit. Tapi kalau yang di sekolah formal ya, sekolah SD kayak gitu, itu memang kesulitannya muridnya banyak ya. Jadi memang kita ekstra harus lebih mengajarnya lebih harus dengan variasi teknik atau metode ketika mengajar kelas formal gitu. Lalu saya juga pernah waktu itu ya. Oh iya, setelah lulus kuliah baru saya melamar di waktu itu ada di SD IT Al Khairat juga sempat saya, cuman pilihan ya saya kan harus saya dua pilihan, akhirnya saya ketika itu ada 2 di Al Khairat juga diterima, nggak lama saya di Sudirman, SD Sudirman. Saya pikir kalau menuju Al Khairat itu kan agak sulit ya kendaraannya gitu ya, akhirnya karena pikir dekat rumah juga saya pilih yang di SD Sudirman kayak itu ya. Maaf Ibu, sebelumnya kalau boleh tahu Ibu sempat ngajar di SD IT Al Khairat itu selama berapa tahun ya Bu?
Oh, SD IT Al Khairat. Saya bilang tadi karena harus memilih, jadi baru hanya training kalau nggak salah ya. Training, terus kemudian saya dapat panggilan juga di SD Sudirman. Duh, saya bilang ini yang mana nih ya, saya gitu. Jadi belum sempat mengajar di kelas. Kalau tidak salah waktu itu hanya training. Ya, sempat ikut-ikut tes saja di Al Khairat, lalu diterima. Nah, tapi karena berbarengan dengan SD Sudirman juga ada apply itu panggilan, akhirnya saya melanjutkan yang di SD Sudirman saat itu 2004 ya tahunnya waktu itu. Iya. Sampai sekarang berarti ya Bu, berarti udah cukup lama ya Bu? Kalau di Sudirman dari 2004 sampai sekarang, alhamdulillah masih ngajar. Iya. Baik Ibu, saya Beauty Saleh Raufi. Saya melanjutkan pertanyaan terkait tentang SD Sudirman. Pertama saya ingin bertanya tentang alamat Sudirman, kemudian tahun berdiri SD Sudirman, dan nama kepala sekolah SD Sudirman sendiri itu, Bu. Oke. SD Sudirman, nama lengkapnya Sekolah Dasar Islam Panglima Besar Sudirman ya. Itu beralamat di Jalan Raya Bogor, kilometer 24, Cijantung, Jakarta Timur. Tahun berdirinya sekitar tahun 1960-an lah. Saya kurang ingat tepatnya tahun 60 berapa ya. Ketika itu lalu kita mempunyai kepala sekolah yaitu Bapak Edi Sumarno, SPD. Ya, itu profilnya. Kalau boleh tanya lagi nih Bu, akreditasi SD Sudirman itu apa ya Bu? Maaf, ulangi. Akreditasi SD Sudirman. Oh iya, akreditasinya ya? Iya Bu. Ya, kalau tidak salah tahun berapa terakhir ini kita memperoleh nilai 98, itu nyaris 100 ya akreditasinya. Kalau 100 kan hanya punya Allah ya, 100%. Kita 98 terakhir itu nilai akreditasi sekolah kita ya. Lalu ada berapa banyak kelas ya Bu di SD Sudirman ini? Rombongan kelasnya atau rombelnya itu kalau per kelas 1 aja itu 8 kelas. Nah, kalau sampai kelas 6 berarti kan 8 kali 6 ya. Lalu kita ada kelas akselerasi. Di situ ada rombelnya 1 sih, dari mulai kelas akselerasi itu 34, terus 45, 56 ya. Percepatan, jadi mereka untuk yang masuk ke kelas itu dia tidak menempuh 6 tahun belajarnya, tapi hanya cukup 5 tahun. Ya, jadi dipercepat, umurnya jadi lebih mudah ya. Lalu ada kelas agama, ada kelas bilingual ya. Kelas bilingual itu program dari sekolah kita. Anak yang masuk ke sana pastinya dites dulu, ikut tes ya. Lalu Bu, kalau boleh tahu dari semua kelas itu yang ada mata pelajaran bahasa Inggris berapa kelas ya? Semua dari kelas 1 itu pelajaran bahasa Inggris ada. Untuk kelas yang reguler ya, yang di luar Axel sama apa itu tadi bilingual, kelas agama itu kan yang reguler itu 1 minggu itu 4 jam ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu kalau akselerasi itu 6 jam, sama kelas yang bilingual itu 6 jam. Ditambah kalau yang akselerasi kelas bilingual itu nanti ada native speaker-nya sendiri. Ada 2 jam belajar mereka itu per minggunya, ada dengan native speaker yang kita cari dari. Oh, berarti itu udah jadi program dari SD Sudirman sendiri ya Bu? Ada ngadain native speaker itu? Iya betul, itu program sekolah.
ada native speakernya untuk yang kelas-kelas yang tadi ya. Terus selain kegiatan itu Bu, mungkin ada nggak Bu kayak English Day atau kegiatan-kegiatan yang memang menggunakan bahasa Inggris untuk anak-anak? Oke, English Days sebelumnya sempat berjalan ya, cuman ada terkendala ya. Mungkin kurang harusnya sih memang kalau kita itu memang kalau untuk membiasakan sesuatu memang harus ada kasih punishment gitu ya. Cuman ketika itu tidak ada punishment yang berarti, jadi ya berjalan sebentar lalu hilang gitu kan. Tapi kita ada waktu saat kelas meeting ya, misalnya mau menunggu pembagian rapot itu, kita guru bahasa Inggris selalu mengadakan lomba-lomba. Ya, seminggu lebih itu kita mengadakan lomba bahasa Inggris. Itu bisa storytelling, spelling bee, quiz, seperti itu ada setiap semesternya. Jadi setahun itu 2 kali untuk lomba-lomba itu bahasa Inggris. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke Bu, selanjutnya saya Safira Aprilia. Mau bertanya tentang proses praktik pembelajaran bahasa Inggris yang Ibu lakukan di kelas. Sebelum Ibu memulai pelajaran itu, apa saja sih yang Ibu persiapkan? Ya, oke. Semua kita ya, tidak hanya guru bahasa Inggris, setiap pergantian semester itu selalu diadakan rapat kerja. Ya. Rapat kerja guru ya, itu ada sekitar 3 hari atau lebih. Nah, di rapat kerja guru itu kita dikelompokkan sesuai dengan guru mata pelajaran ya, guru mata pelajaran ya, guru kelas. Nah, kita yang guru bahasa Inggris itu ada kelompok kerjanya. Kita menyusun RPP, menyusun program semester ya, program tahunan. Lalu kita membuat soal-soal ya untuk selama semester yang ke depan gitu. Nah, lalu kita juga suka ada pelatihan, suka diisi juga pelatihan yang memang diberikan secara cuma-cuma gratis dengan buku yang biasa kita pakai di sana. Kita kan menggunakan buku New Parrot yaitu dari Longman. Nah, itu mereka dari pihak buku itu suka menawarkan narasumber ya, di mana di situ kita bisa belajar terus gitu ya, bagaimana pengajaran, atau kita bisa sharing seperti itu. Itu pernah mau ditawarkan nih tahun ini itu dengan Bu Ica, cuman karena kita belum ada waktu ya. Bu Ica itu juga dosen senior di UHAMKA ya dulu ya. Nah, itu sempat, cuman karena kita waktunya belum ada, mungkin next time. Tapi sebelum-sebelumnya dengan narasumber yang lain banyak. Terus lalu kan sudah ada tuh ya RPP kita yang kita buat di rapat kerja itu. Nah, ketika prakteknya di kelas banyak yang harus disiapkan juga ya. Selain yang tadi RPP, kita juga mempersiapkan teaching aids-nya ya jika diperlukan ya. Lalu apalagi ya? Ya soal-soal seperti biasa, buku paket ya kayak gitu. Ya, itu yang hari kelas biasa ya, belajar biasa. Nah, ini udah iya di masa pandemi lain lagi gitu. Iya. Oke, kalau itu boleh tahu Bu, materi terakhir yang Ibu ajarkan dan tujuan yang oleh siswa itu apa? Maaf Mbak, diulang lagi, agak terputus ya. Materi terakhir yang Ibu ajarkan, lalu tujuan yang diharapkan untuk dicapai oleh siswa itu apa Bu? Oke. Saya kebetulan mengajarnya kan 2 tingkatan kelas ya, kelas 1 dan kelas 2. Materi terakhir saya minggu ini di kelas 1 itu belajar tentang bentuk, shapes. Nah, di sana
awalnya saya apa ya? Memang kan kita mengajari menggunakan ini ya Zoom ya. Zoom itu tampilan kita mempersiapkan PPT-nya ya, PowerPoint gitu. Di sana di PowerPoint saya itu ya dari mulai brainstorming ya, kita mulai seperti itu. Lalu ada masuk ke materi ya, masuk ke materi itu ketika materi pun itu saya sudah coba untuk mengajarkan speaking, jadi banyak tanya jawab seperti itu kan. Tuh, jadi kalau saya sendiri mengutamakan itu student center. Jadi yang lebih aktif itu muridnya. Memang berisik, ada ketika anak-anak ketika saya mengajar tuh ada yang teriak gini, "Miss, kok berisik banget?" gitu. Saya jawab, kan berisiknya dalam rangka belajar, saya bilang gitu. Kan berisiknya nggak karena kalian ngobrol, kalian menjawab teriak. Begitu, jadi memang berisik ketika Zoom. Ya kan kita tanya jawab ya secara pertama sih memang tidak personal per individu, jadi rame-rame dulu kita jawab, latihan, lalu nanti baru satu-satu seperti itu. Memang agak rame, kelas saya itu memang rame. Oke, kan kata Ibu tadi Ibu pakainya student center ya Bu ya. Nah, dari situ variasi kegiatan belajar yang dipakai itu apa saja sih? Oh iya. Apa teknik ya? Gimana ya, tadi? Variasi kegiatan belajarnya dari student center itu Ibu pakai apa saja? Iya, jadi kan yang tadi kan games ya. Kita tampilkan bisa realia ya. Jadi nanti saya siapkan beberapa titik yang realia, terus kita pancing juga mereka untuk mencari gitu. Misalnya bentuk ini yang mempunyai bentuk triangle apa, mereka langsung cari tuh, ya kan. Ayo yang cepat nanti dapat nilai tambahan gitu, kita iming-imingkan seperti itu. Jadi ya berisik di situ gitu. Kadang mereka juga setelah menemukan nanti mereka tanya ke temen yang belum dapat bendanya ya. Coba kamu tanyakan ke si A gitu, misalnya kamu punya benda apa, bentuknya apa gitu, tanya jawab mereka kayak gitu. Oke. Tadi kan PPT ya. Selain PPT itu apa saja sih material atau media yang Ibu pakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, selain yang PPT itu yang tadi saya bilang ya. Ya buku paket tetap kita pelajari, lalu yang tadi realia ya, benda-benda yang memang ada di sekitar mereka yang memiliki bentuk yang kita pelajari. Terus kemudian saya juga menyiapkan di PPT saya itu ada video pembelajaran juga yang memang saya download dari YouTube seperti itu, ya dalam bentuk lagu-lagu kayak gitu ya. Kalau aduh, suaranya kurang jelas. Kurang jelas suaranya. Inggris. Penggunaan bahasa Inggris kalau di kelas seperti apa, Bu? Iya, untuk saya yang kelas 1 terus terang saya agak ada tambahan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, tidak always speak English ya. Tapi presentasinya ya sekitar 80 Inggris ya, 20%-nya Indonesia gitu. Ya. Saat di kelas bagaimana penggunaan ekspresi, gesture atau demonstrasi untuk memperjelas materi di akhir pembelajaran? Ya, oke. Pasti dibutuhkan ya gesture ya untuk pengajaran melalui Zoom itu ya. Jadi memang kayak ekspresi wajah kita ya harus happy gitu kan pengajarannya gitu kan, biar menarik ya. Kita ya berusaha terus senyum, smile. Tapi ketika saya harus menertibkan ya wajah saya aja saya bikin sangar. Atau dari intonasi suara juga kita perlu ya. Jadi intonasi suara yang memang
harus tegas, harus yang sedikit agak bercanda sih, begitu aja. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Velia. Oke, baik Ibu, selamat pagi. Saya Velia. Saya akan menanyakan seputar persepsi atau pendapat Ibu mengenai pembelajaran bahasa Inggris sendiri untuk yang saya tanyakan yang pertama, bagaimana sih menurut pendapat Ibu, apakah pembelajaran bahasa Inggris ini diperlukan atau enggak sih sebenarnya untuk anak-anak di sekolah dasar? Kalau misalkan iya atau tidak, mohon penjelasannya Ibu, alasannya. Ya, oke. Kebetulan kan saya memang mengajarkan bahasa Inggris itu dari 2004 ya. Oke. Menurut saya itu pengajaran bahasa Inggris untuk di sekolah dasar itu sangat perlu dan penting. Karena kan kembali lagi bahasa itu kan adalah pembiasaan ya. Nah, itu sebaiknya memang dari sejak kecil itu tidak masalah kalau kita mengajarkan ke anak-anak di sekolah dasar. Untuk gimana ya? Kembali lagi untuk kalau sekarang itu kan memang kita sempat dengan peraturan pemerintah gitu ya, yang waktu beberapa saat ini yang bilang pernah ada itu isunya sudah tidak ada lagi mengajar di sekolah dasar gitu kan dengan alasan bla 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 gitu, banyak sekali kan tuh. Nah, kita yang guru di SD itu sempat gini, kenapa dihilangkan gitu kan, sedangkan kita ini kan sudah mau memasuki era globalisasi, udah kali ya waktunya ya. Nah, di situ kan persaingan dari negara-negara lain yang memang kita itu ya memang harus menguasai bahasa Inggris ya sebagai bahasa internasional ya kan. Nah, itu sangat penting ketika kalau kita meniadakan itu gimana untuk kita bersaing ke depannya gitu. Ya kan? Sedangkan bahasa sendiri itu kan untuk komunikasi. Nah, kalau memang kita menuju ke globalisasi, kalau ditiadakan itu gimana gitu kan nasib generasi berikutnya gitu. Personal saya sangat setuju kalau memang diajarkan di SD bahasa Inggris itu tetap diajarkan. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kan Ibu setuju nih dengan bahasa Inggris ini perlu gitu untuk anak SD. Nah, menurut Ibu sendiri, sepengalaman Ibu, pada kelas berapa sih sebaiknya nih bahasa Inggris ini benar-benar mulai diajarkan gitu di sekolah dasar? Iya. Kembali lagi sudah di Sudirman sendiri dari kelas 1 sudah tuh ya 4 jam 1 minggu tuh ya, itulah yang benar kalau menurut saya karena memang kita sendiri ya mengajarkannya itu ya dengan suasana yang happy, fun kayak gitu, tidak membebani mereka. Kalau boleh ditanya satu-satu nih misalnya ya ke murid-murid saya itu pegang 8 kelas, tanya pelajaran favorit kamu apa, itu pasti mereka bilangnya bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka tidak terbebani. Itu saya udah kayak artis itu kalau masuk kelas. Senang banget Miss materi, terus kalau kita mau sudah selesai ditarik-tarik disuruh masih ngajar gitu. Jadi mereka nggak beban kalau untuk belajar bahasa Inggris. Kembali lagi memang kita mengajarkan yang menarik gitu kan di kelas ya. Tuh, jadi kalau dibandingkan dengan matematika atau pelajaran lain, kebanyakan ya mereka sukanya bahasa Inggris. Jadi dari kelas 1 pun, dari TK pun sih nggak masalah ya kalau kita memperkenalkan, kembali lagi hanya memperkenalkan tuh. Ya. Baik Ibu. Nah, menurut pendapat Ibu, apakah mungkin atau enggak sih penggunaan full English gitu di dalam kelas? Menurut saya bisa, full English bisa ya. Kembali lagi kita dengan gesture atau menggunakan teaching aids yang untuk membantu. Kalau memang untuk kata kan ada ya memang yang tidak bisa kita
tunjukkan dengan benda yang nyata, itu mungkin dengan konteks kalimat itu bisa ya. Jadi sangat memungkinkan sekali ya Bu, tergantung gimana kita mengemasnya saja. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, menurut pendapat Ibu, bagaimana sih pengalaman Ibu nih kan udah panjang sekali perjalanan Ibu mengajar, cara yang paling tepat gitu untuk mengajarkan atau memperkenalkan bahasa Inggris sendiri gitu di sekolah dasar? Sekolah dasar ya kedua-duanya, memperkenalkan dan mengajarkan juga bisa kok. Iya. Cara yang paling tepat. Cara yang paling tepat menurut Ibu seperti apa? Sepengalaman Ibu? Apa ya? Maaf, ulangin lagi coba. Oke. Cara yang paling tepat untuk mengajarkan atau memperkenalkan bahasa Inggris sendiri gitu kepada anak-anak. Oh gitu, caranya ya. Ya itu memang sih kalau untuk mengajar di SD itu tidak bisa kita punya satu jurus sakti gitu ya. Mesti kita harus punya macam-macam teknik karena kan mereka itu moodnya ya untuk fokus itu aja sekian menit gitu anak-anak ya, terutama yang SD kelas 1 nih, saya mengajarnya kelas bawah kan ya, kelas 1 itu, kelas 1, 2, 3 itu memang kita perlu banyak jurus-jurus yang ampuh yang kita harus kita lontorkan di kelas. Jadi nggak bisa kita yang ini satu nggak bisa. Jadi saya nggak bisa kasih apa nih yang ini, karena yang pengalaman saya itu saya kadang pindah ke kelas ini ya beda dengan kelas yang lain tekniknya tuh. Ya. Jadi disesuaikan lagi ya Bu ya dengan teknik-teknik dan kelas. Oke, baik. Terima kasih Bu, akan dilanjutkan dengan Farah. Nah, Ibu akan saya lanjutkan. Jadi kan tadi Ibu sempat bilang kalau misalkan untuk mengajar anak SD itu membutuhkan banyak teknik dan cara gitu ya Bu. Dan juga Ibu juga sempat menyinggung tadi yang student based metodenya itu. Nah, kalau pertanyaan saya adalah apa sih yang membuat Ibu yakin kalau cara tersebut tuh udah cara yang terbaik? Apakah karena pengalaman pribadi Ibu di masa kecil atau karena Ibu tuh sering melakukan pelatihan tentang metode pengajaran atau justru karena diwajibkan oleh sekolah? Bagaimana? Oke, untuk diwajibkan tidak ya, kita bebas saja untuk memakai teknik atau metode di sekolah kita. Kembali lagi pertama pengalaman pribadi saya ya. Kenapa itu student batch yang tadi? Karena keberhasilan itu tidak hanya tergantung pada guru ya. Jadi banyak faktor, misalnya yaitu pengalaman saya di LIA juga sama. Saya mendapati guru itu yang bermacam-macam. Nah, di situ saya coba observe juga kan dengan guru yang memang gurunya aktif nih, bahasa Inggrisnya jago, ya cas-cicus gitu istilahnya. Tapi kita tidak sebagai murid tidak diberi kesempatan untuk aktif. Dia itu hanya man show aja gitu, one man show gitu, hanya wah ini saya loh yang jago gitu ngajar nih, semua pengalaman dia memang banyak. Kalau di LIA itu memang ada yang banyak pengalaman pernah belajar dan ini ya di luar negeri itu hanya cerita itu, kita hanya mendengarkan tekniknya dia untuk mengajak siswa untuk aktif itu tidak ada seperti itu guru. Itu pengalaman saya. Nah, ada lagi guru yang memang bahasa Inggrisnya dari segi dia bicara agak slow. Nah, itu tapi enak, dia mempunyai teknik di mana kita harus maju untuk bicara gitu kan, presentasi kayak gitu. Jika saya belajar di LIA itu pengalaman gitu kan. Lalu memang saya nggak banyak sih ya, beberapa waktu memang suka mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Terakhir itu saya tahun berapa ya, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya juga sempat datang ke kampus UHAMKA tuh. Ketika itu memang minta share di Facebook ya, mau ada pelatihan ini tentang teach young learner ini ya, yang mata kuliah di UHAMKA. Nah, itu saya sempat datang itu waktu itu. Narasumbernya kalau tidak salah Bu Ico juga. Nah, itu memang kita sebagai guru memang harus tetap belajar ya, nggak boleh stop sampai di sini aja. Walaupun saya nih punya pengalaman dari tahun kapan, tapi saya merasa tetap haus untuk belajar terus gitu loh.
apa-apa yang memang ada yang baru itu memang harus kita pelajari, karena kan itu ya memang untuk kita biar mengajar di kelas itu biar lebih bermakna dan lebih happy aja, fun kayak gitu. Ya. Baik, lalu Bu, kalau respon dari siswa sendiri itu ketika Ibu mengajar menggunakan metode tersebut tuh yang seperti apa sih Bu? Bisa diceritakan nggak? Ya, alhamdulillah mereka sangat tertarik ya, terus enjoy seperti itu, dan memang mereka tidak terbebani aja. Kalau belajar bahasa Inggris itu ya seperti tidak belajar, dia bilang gitu. Kadang memang saya jarang jarang suka kasih catatan enggak, jadi kita play game ya kan, sing a song, watch a film. Kadang nonton film juga dibilangnya kita nggak belajar gitu, padahal saya bilang ini anak-anak perhatikan filmnya, nanti Miss Wati tanya, padahal udah saya setelah nonton film saya tanya jawab, ya itu termasuk bagian dari belajar ya. Tapi mereka ngerasa itu nggak belajar. Nah, kalau mereka belajar maunya nulis, mencatat gitu. Nah, baik Bu. Lalu menyinggung sedikit tentang COVID-19 nih Bu, kira-kira kendala apa saja sih yang Ibu alami selama mengajar bahasa Inggris secara daring ini? Belajar secara daring itu sebetulnya sih tidak terlalu banyak kendala ya, tapi memang kita tidak tidak bisa keep in touch aja gitu ya, dari jarak jauh. Jadi untuk kendalanya memang ada, seperti signalnya ya yang unstable, kadang-kadang kan sinyal yang buruk gitu. Nanti dari tempat kita bagus, dari mereka penerimanya tidak bagus, seperti itu aja sih. Cuman kalau untuk pengajaran yang seperti tadi ya teknik-teknik dari urutan-urutan untuk pengajaran ya sama seperti di kelas. Cuman nanti kita terkendalanya karena ada sinyalnya yang jelek kayak gitu. Kadang kan seperti Zoom juga nih, yang kita tidak ikut Zoom berbayar kan kadang terputus tuh ya, 40 menit. Nah itu kadang ada siswa yang tidak didampingin orang tua, kadang dia tidak balik lagi gitu. Gitu aja. Baik Bu, lalu pertanyaan terakhir, kira-kira kalau dari Ibu atau dari pihak sekolah ada atau tidak sih Bu program yang mungkin membantu siswa untuk masa pembelajaran secara daring ini, apakah ada kuota seperti itu? Iya, untuk kita guru memang dapat ya, ada ada tips untuk bayar atau beli kuota, ada yang dari pemerintah juga kan kita dapat ya. Tapi kalau untuk murid, kalau tidak salah sih kita maaf deh, bayaran sekolah juga ada di diskon itu untuk wali murid gitu kan, karena memang kan kita nggak tatap muka gitu, ada diskon seperti itu. Untuk kuota gratis kalau dari sekolah nggak, cuman dari diskon uang SPP aja ada. Baik, kalau gitu pertanyaan tadi juga sekaligus adalah pertanyaan terakhir dari interview kami kali ini, Bu. Terima kasih banyak ya Ibu telah setuju untuk dilakukan wawancara oleh kami. Terus this really means a lot to us, and we do apologize for any inconvenience that might have occurred during the interview, Ibu. Terus juga semoga Ibu selalu sehat ya Bu, lancar-lancar terus segala urusannya. Teman-teman ada yang mau disampaikan juga? Udah? Oh iya, maaf Ibu, nanti ada sesi foto dulu, boleh Ibu? Ya, boleh. Dokumentasi. Iya. Vel. Oke, dihitung ya Vel ntar. Iya. Velnya masih di-mute. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Wait, cek dulu. Yang bagus Vel. Oke. Lagi ya? Oke, saya lagi Ibu. Oke, saya lagi. 1, 2, 3. Oke.
Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Ya tidak apa-apa. Saya mohon maaf juga ya kalau ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Ya. Kami juga mohon maaf kalau ada kendala ya Bu. Ya, oke. Salam buat Mem Nita ya. Iya Ibu, nanti kami sampaikan. Ya, Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Liv ya. Ibu. Ya, terima kasih Bu.